Shalom, selamat sore. Welcome good friends. Wow, ini hal yang luar biasa sekali ya. Saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang sudah berganti identitas, tetapi ini adalah gereja yang sama, tetapi mempunyai nama yang baru, Good Friends Community Church. Dan saya melihat, sekali lagi saya ingin perkenalkan, nama saya sebutannya Pastor Yudi Setiawan Gumanti, nama lengkapnya. Kalau saudara mau panggil Pastor Yudi boleh, mau manggil Ko Yudi boleh gitu ya, Pak Yudi boleh gitu ya, asal jangan dipanggil Om. Nanti, karena saya percaya saya juga masih muda, umur saya masih 50 gitu ya. Saya di sini kebetulan memang menjabat sebagai gembala senior daripada God's Beloved Church Jakarta, dan kami mengucapkan salam dari teman-teman yang ada di Jakarta dan juga teman-teman dari Sinode yang ada di total ini sudah 6 kota besar, di Jakarta, di Bandung, di Palembang, di Ambon, dan di Kupang. Jadi ini Medan juga ada. Nah, saudara-saudara sekalian, dari teman-teman semua yang ada di gereja-gereja yang bernaung di bawah Sinode Gereja Kristen Injili Palembang, kami mengucapkan salam sekali lagi, salam sejahtera. Dan saya perkenalkan sedikit, nama saya tadi saya udah kasih tahu, saya mempunyai 1 istri, 3 anak. Gitu, ada fotonya ya, sorry, saya ambil ininya dulu. Bisa dibantu untuk ininya. Programnya error. Oke, ya udah. Lagi di reset dulu sebentar. Jadi saya perkenalkan saja, saya mempunyai 1 orang istri, Pastor Lita, yang adalah pastor daripada God's Beloved Church Jakarta juga. Dan saya mempunyai 3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang paling besar umurnya 21 tahun, yang masih paling kecil umurnya 15 tahun gitu. Dan saya melihat bahwa visi dan misi daripada Sinode GKIP ini selaras dengan visi dan misi daripada Good Friends Community Church. Bahwa seorang teman yang baik itu akan mengarahkan kamu sekalian kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Dan biarlah kita melihat dari perubahan inilah bahwa seseorang yang diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu menjadi motif daripada kita untuk selalu melihat dan memandang kepada Kristus. Karena hanya Kristus yang bisa membawa perubahan yang permanen, amin. Kalau orang biasa, manusia perubahannya hanya sementara. Tetapi Kristus bisa membawa perubahan yang permanen. Dia menyelamatkan kita bukan dari hanya dosa dan kematian saja. Tetapi dia menyelamatkan kita dari banyak hal. Kegagalan kita. Dan oleh karena itu hari ini saya ingin membawakan suatu topik yang memang sangat erat. Ini sangat dekat dengan hati saya. Yaitu mengenai identitas kita di dalam Kristus Yesus. Yaitu kita adalah ciptaan yang baru. Katakan bersama-sama, ciptaan yang baru. Amin. Kalau saudara ketahui suatu lagu yang pertama kali diciptakan, berarti lagu ini belum pernah diciptakan sebelumnya kan, namanya lagu baru begitu ya. Lagu yang penciptanya juga menciptakan pertama kali mungkin belum pernah ada di tempat lain. Ini namanya lagu yang baru diciptakan. Tetapi ini yang ada di dunia ini, di bawah matahari, itu dikatakan di dalam firman Tuhan, tidak ada satupun yang baru. Nah kalau gitu apa yang baru? Tidak ada yang baru menurut firman Tuhan di kitab Pengkhotbah. Saya sudah bisa Pak? Ya, terima kasih. Dikatakan di Pengkhotbah 1 pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ke-10 dikatakan, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru,
Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Di bawah matahari ini tidak ada yang baru. Tetapi ini bahasa Inggrisnya under the sun, nothing new. S-U-N, sun. Tetapi under the sun, S-O-N, di bawah anak Allah, segala sesuatunya baru. Amin, amin. Segala sesuatunya itu baru. Ada yang baru enggak? Yes, ada yang baru di dalam perjanjian baru. Mari kita baca bersama-sama. Di 2 Korintus, pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Saya ingin bertanya di tempat ini, siapa yang ada di dalam Kristus? Cuman satu orang. Saya tanya sekali lagi, siapa yang ada di dalam Kristus? Ya, semua orang yang percaya itu ada di dalam Kristus. Karena tanpa Kristus, di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita adalah orang percaya. Sebab itu dikatakan bahwa kita ada di dalam Kristus. Siapa yang menerima anak itu, dia berada di dalam anak itu sendiri, yaitu Kristus itu sendiri. Dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya katakan sekali lagi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi ada yang baru enggak? Ada. Yaitu siapa yang ada dalam Kristus, itu ciptaan yang baru. A new creation. Kita membahas dalam bulan ini, senior pastor saudara membawakan tema all things new. Yaitu new creation. New creation ini ciptaan Tuhan yang paling baru. Nah, ciptaan Tuhan yang paling baru ini apa? Yaitu siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Sebab itu kita katakan bersama-sama kita ciptaan yang baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, sekarang ini bingung. Kita waktu mendengar perkataan ini mungkin saudara bertanya, nah saya orang yang sama. Sebelum lahir baru, sebelum saya di dalam Kristus, saya adalah Yudi. Setelah di dalam Kristus, saya adalah ya Yudi, sama. Ya kan? Jadi apa yang beda? Katanya ciptaan yang baru. Maksudnya apa? Oh, ini mungkin kiasan, mungkin puisi gitu. Nanti mungkin saya akan menjadi ciptaan yang baru. Tapi firman Tuhan tidak katakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia akan menjadi ciptaan baru. Enggak. Dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Berarti saudara yang sudah percaya dengan Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Ini kelihatannya kayak lagu cinta. Cinta yang sudah lama berlalu. Ini kelihatannya seperti lagu romantis gitu ya. Wah, ini bukan lagu romantis saudara. Apakah Tuhan ini maksudnya, oh ini maksudnya pacar yang baru, yang lama tinggalkanlah. Apakah demikian? Apakah yang dimaksud demikian? Marilah kita lihat konteksnya. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17 katakan demikian. Ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saudara, mengenai ciptaan baru ini ada hubungannya dengan apa? Ukuran manusia dan penilaian Kristus. Menilai Kristus. Jadi salah satu prinsip dalam mempelajari firman Tuhan yang kita pelajari adalah bahwa kita melihat bagian firman Tuhan ini yang lain yang menjelaskan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita lihat bagian di kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu dijelaskan pasal ke-21 ayat 3 sampai 5. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia, saya akan bacakan di ayat keempat, hapus,
segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, Wahyu merupakan buku yang paling terakhir. Buku yang mungkin saudara baca pada saat saudara lahir baru, terima Tuhan Yesus. Biasanya orang yang lahir baru sukanya baca Wahyu. Saya ingin lihat nih keadaan akhir zaman seperti apa nih. Apakah nanti ada 666? Apakah nanti disuntik dengan ini, nanti kita akan disuntik chip gitu ya. Wahyu adalah buku yang penuh dengan perlambangan atau simbol, saudara-saudara. Jadi Rasul Yohanes diminta sama Tuhan untuk menuliskan, dia menuliskan sesuai dengan apa yang dia lihat. Dan itu banyak sekali perlambangannya. Dan kita semua mengira semua yang terjadinya di Wahyu itu semua di masa yang akan datang. Tidak demikian saudara, Wahyu itu adalah buku perlambangan. Bisa saja itu sudah terjadi maupun sedang terjadi dan akan terjadi. Saudara melihat Wahyu jangan melihat semuanya di masa yang depan. Maka sebab itu tergantung konteksnya. Konteksnya daripada Wahyu ini kita melihat bahwa ayat ini dikatakan ini untuk yang dikatakan demikian ya. Contoh, lihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Kira-kira siapa kemah Allah itu? Bukan apa ya, siapa kemah Allah itu? Kristus ada di tengah-tengah kita bersama-sama dengan kita. Amin. Dialah yang kita akan menjadi umatnya dan Kristuslah menjadi Allah kita. Amin. Sudah terjadi belum? Sudah. Ini sudah terjadi. Nah, bagaimana dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, waktu dulu saudara sebelum terima Tuhan Yesus, banyak yang berlinangan air mata bukan? Banyak yang gak punya pengharapan. Kita penuh dengan air mata. Bahkan dikatakan, dan maut tidak akan ada lagi. Pastor, bukannya masih banyak yang meninggal? Bukankah masih ada maut? Tetapi saya harus katakan kepada saudara, Yesus turun ke dunia. Dia mati untuk saudara dan dia turun ke atas, ke dalam kerajaan maut. Supaya maut tidak lagi menguasainya. Karena apa? Yesus bangkit dari maut. Amin. Maut adalah musuh yang terakhir. Bagaimana dengan orang-orang yang meninggal? Di Alkitab, orang-orang percaya yang meninggal tidak dikatakan mereka meninggal. Saudara boleh cek sendiri dalam Alkitab. Rasul Paulus tidak pernah menyebut sekalipun orang yang meninggal itu meninggal. Tetapi dia katakan tertidur. Yesus pun bilang demikian. Jadi orang percaya yang meninggal, mereka itu tertidur dan mereka pindah tempat. Dari bumi ke surga. Mereka justru senang karena bebas. Tubuh mereka itu dibebaskan. Amin. Roh mereka sudah selamat. Tetapi tubuh mereka kalau masih di atas permukaan bumi tidak bisa bebas. Begitu mereka pindah tempat, yang kita ngomongnya di dunia ya orang ini sudah meninggal. Tetapi Yesus katakan dia tertidur. Amin. Nah saudara, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan duka cita. Jadi sesuatu yang lama dikatakan yang lama, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Alkitab, ayat Alkitab itu menjelaskan sebelumnya. Apa itu yang lama? Yang lama adalah maut. Yang lama adalah perkabungan, ratap tangis, dan duka cita. Amin. Itu hal yang lama. Hal yang lama. Kita baca selanjutnya. Inilah adalah ayat yang saudara pakai di dalam tema ini. Yaitu Wahyu 21 ayat yang kelima. Dikatakan ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi apa yang dimaksud dengan segala sesuatunya baru? Kalau saudara lihat yang lama tadi adalah maut, perkabungan, duka cita. Lawan daripada maut apa? Hidup. Jadi yang baru apa? Yang sudah datang. Kehidupan. Amin. Segala kemudian perkabungan adalah berpesta. Ratap tangis apa? Tertawa atau kesenangan. Duka cita apa? Lawannya sukacita. Sudah datang. Siapa yang terima Tuhan Yesus bersukacita? Siapa yang menerima Tuhan Yesus tadinya menangis berlinangan air mata tetapi mempunyai pengharapan.
diberikan sukacita yang luar biasa. Tidak lagi berkabung, saudara-saudara. Amin. Karena kita yang ada di dalam Kristus, kita pun mengalami segala sesuatunya baru. Amin. Nah, saudara, orang dunia, kebanyakan orang yang belum mengenal Kristus, mereka akan berkata, wah banyak sekali kata-kata yang mengandung kematian. Wah matilah, ini duka cita, banyak kesedihan. Karena apa? Mereka tidak percaya, mereka tidak punya pengharapan, mereka tidak punya pegangan sama sekali. Sedangkan kita mempunyai pengharapan akan kemuliaan, yaitu Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kita adalah orang yang luar biasa beruntung karena kita ini punya pengharapan. Kita adalah umat yang percaya kepada Kristus. Kita ini punya pegangan. Kalau orang nggak punya pegangan, bingung dia nanti di masa depan nanti akan ada virus yang baru. Nanti ada kejadian yang baru. Takut. Banyak ketakutan saudara. Takut nanti selalu melihatnya ke yang lampau. Melihat ke belakang. Takut ada yang ngikutin. Takut dibunuh. Takut ditipu. Ya kan? Nah, karena mereka nggak ada pegangan dan nggak ada harapan. Tetapi kita adalah umat yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin, saudara-saudara. Tapi kenapa kok sekarang saya masih merasakan hal yang lama? Kenapa kok saya masih merasanya belum berlalu? Kok saya masih merasakan mengalami banyak hal, termasuk hal-hal yang lama tadi. Kadang-kadang masih mengalami duka cita, kadang-kadang mengalami banyak hal. Mari kita lihat referensinya di dalam perjanjian lama. Yesaya 43 ayat ke-18 dan ke-19. Dikatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya ada solusi supaya kita tidak mengalami hal-hal yang lama. Yaitu dengan cara apa? Dikatakan di sana firman-Nya, jangan mengingat. Jangan, kita harus melupakan hal-hal yang sudah lama. Apakah yang lama itu, Pastor? Apakah ini seperti cinta yang lama? Mantan harus kita lupakan. Kalau sudah punya pacar baru kita harus melupakan hal-hal yang lama. Kan sudah ada yang baru. Saudara cukup tegang di sini. Kadang-kadang benar nggak? Karena apa? Kita ini kadang-kadang suka menerjemahkan hal dengan apa yang ada di firman Tuhan dengan pengalaman kita sendiri. Terlalu sering kita menerjemahkan hal-hal firman Tuhan dengan cara pandang kita sebagai manusia. Padahal biarlah Alkitab menjelaskan di Alkitab. Konteksnya dari awal saya sudah jabarkan. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Berarti kalau Tuhan bilang sesuatu yang baru itu berkaitan dengan dua perjanjian. Yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Perjanjian baru itu adalah mengenai Tuhan Yesus Kristus. Itulah perjanjian yang baru. Tetapi ada saja orang-orang yang mungkin berkhotbah, mungkin punya kebaktian kebangunan rohani misalnya. Dia berkhotbah dengan bersemangat. Dia bilang, saya diberikan Tuhan sesuatu yang baru akan terjadi. Sesuatu yang baru, sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Itu hanya menemukan kembali hal yang baru tadi. Padahal Tuhan sudah sediakan hal yang baru untuk kita. Waktu kita menemukan kembali, kita bilang itu hal yang baru. Saudara paham? Banyak bilang, oh ini kegerakan yang baru nih. Ada satu nih kegerakan yang baru. Tidak, itu hal yang sama. Hanya kita melihat dari perspektif yang baru, saudara. Jadi jika kita ingin mengalami hal yang baru, mengalami yang namanya ciptaan yang baru di dalam Kristus, solusinya adalah jangan mengingat hal yang dahulu. Jangan. Saudara, manusia lama kita, kan ada manusia yang baru kan, kita ini ciptaan yang baru. Ciptaan yang lama itu manusia lama kita. Manusia yang berdosa itu suka mengingat-ingat hal yang masa lalu. Hal-hal segala macam kita bisa ingat. Nah, kita kembali lagi ke konteksnya. Kuncinya ini ada di
ayat sebelumnya dari 2 Korintus 5 ayat 17. Kita lanjutkan, kita kembali lagi ke 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. Ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Baru setelah itu ayat berikutnya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita harus berterima kasih sama Tuhan karena kita adalah ciptaan yang baru. Kita tahu bahwa kita di dalam Kristus, kita mengucap syukur. Dan kita mengucap syukur karena kita ciptaan yang baru. Jadi pada saat kita menilai orang lain, termasuk mertuamu sendiri, nah kita menilai diri kita sendiri bukan menurut ukuran manusia, tetapi menurut ukuran Kristus. Karena dialah yang membuat ciptaan baru itu sendiri. Amin. Nah, karena kita adalah siapa yang ada dalam Kristus, Tuhan mau kita percaya bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Tuhan mau kita percaya bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Meskipun tubuh kalian, perasaan kalian sepertinya seperti bukan ciptaan baru. Tapi Tuhan mau kita untuk percaya. Contoh, saya kasih contoh demikian. Oke, cara kita melihatnya ya, kadang-kadang gini, kita kalau melihat suami atau istri kita, ini lagi bete. Tahu bete? Lagi moody, lagi baper, ya kan? Nah, itu manusia lamanya, manusia lama, ciptaan yang lama. Oke? Manusia lamanya lagi bete. Karena manusia lamanya sekarang lagi bete, sekarang manusia lama kita ikutan bete. Lihat suami bete, kita ikutan bete. Manusia lama membangkitkan manusia lama. Ikut-ikutan bete. Nah, saya tahu ini susah, tetapi Tuhan berkata, berfirman bahwa marilah kita berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan melihat. Kita lihat suami kita bete, wah ini pasti nggak beres ini, kita ikut-ikutan bete. Tapi kita melihat suami kita, dia ada di dalam Kristus loh. Dia itu adalah ciptaan yang baru. Oh bukan pastor, dia ini ciptaan yang lama, ini produk kemarin ini. Kita marah kan gitu loh, wah ini nggak beres ini. Loh Tuhan katakan, kita yang ada dalam Kristus, suami, istri, anak-anak, orang tua yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka semua ciptaan yang baru. Pada saat kita melihat, marilah kita melihat dengan cara Tuhan melihat diri kita. Jangan cara kita melihat diri kita sendiri, tapi lihatlah dari perspektif bagaimana Tuhan melihat umatnya. Dia melihat umatnya sebagai ciptaan yang baru. Amin. Itulah cara dia melihat dengan menilai melalui Kristus. Nah gini, banyak orang suka ngomong begini kan, wah kalau kamu udah umur, itu ada hal-hal yang kamu gak bisa lakukan, ya kan? Memang dia begitu, itu manusia itu kalau udah tambah tua, suka lupa, faktor U. Ya, bilangnya faktor umur. Kalau kamu bilang demikian, itu sama dengan kamu mengingat hal-hal yang dulu. Kemudian kamu perhatikan hal-hal dari zaman purbakala, itu manusia lamamu yang kamu ingat. Amin. Nah, saya yakin di gereja GFCC tidak ada yang demikian, semuanya awet muda. Semuanya anak youth. Di bawah 50, di atas 50, itu masih muda. Amin. Nah, yang percaya aja, yang menerima berkat jadi awet muda. Ya, saya percaya bahwa kita nggak ada yang mau mengingat hal-hal yang dahulu. Kita tidak mau mengingat hal-hal yang dari zaman purbakala. Justru Kristus ingin agar gereja ini bisa melihat dirinya sendiri bahwa dia adalah ciptaan yang baru. Katakan bersama-sama dengan saya adalah ciptaan baru. Haleluya, amin. Nah, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah, setiap yang kendala-kendala yang saudara alami itu adalah tantangan di dalam ciptaan yang baru. Yang membuat kita ini ingin ingat-ingat dulu hal yang dulu. Manusia lama kita. Iblis itu mau dan manusia lama saudara itu setuju untuk mengingat hal-hal yang dulu. Supaya tidak kita ini lupa bahwa kita ini sudah adalah ciptaan yang baru. Mungkin orang bilang gini, kamu ini terlalu positif lah ya orangnya ya. Terlalu optimis gitu. Kan kita masih bisa sakit nanti, masih bisa ini.
Yes, badan kita mungkin merasakan sakit, tetapi saya adalah ciptaan yang baru. Segala sesuatunya menjadi baru. Amin. Nah, bukan berarti kita melupakan sejarah gereja ya. Enggak, sama sekali saya tidak katakan. Kita melihat bahwa gereja ini Tuhan sudah dirikan dan dia setia. Selama 65 tahun kesetiaan Tuhan tidak berkeputusan. Manusia bisa enggak setia, tapi Tuhan tetap setia. Lihat diri saudara, kanan dan kiri. Inilah hasil kesetiaan Tuhan. Amin. Nah saudara, kita ini biarlah kita hidup di dalam identitas kita yang baru, yaitu ciptaan baru. Dan kita memanifestasikan kuasa Kristus di dalam ciptaan yang baru itu. Amin. Saya tutup dengan hal ini. Efesus pasal 4 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Pastor, bagaimana? Saya punya waktu berapa menit? Masih oke? Siap. Oke. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Saya garis bawain menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saudara tahu perbedaannya kenyataan dan kebenaran? Nah, kenyataannya mungkin kalau kamu periksa ke dokter, hasil lab, hasil x-ray, hasil MRI mungkin kurang baik. Saudara, itu memang kenyataan. Tetapi kenyataan bukanlah suatu kebenaran. Kenyataan itu berbeda dengan kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakanmu. Kenyataan tidak memerdekakanmu. Kebenaran itu akan memerdekakanmu. Kebenaran sifatnya kekal. Kenyataan sifatnya sementara. Kenyataan itu bisa berubah saudara-saudara. Kebenaran itu nyata. Karena apa? Di dalam Yesus. Amin. Sakit penyakit. Sakit penyakit itu kenyataan. Artinya sifatnya sementara. Saudara bisa mengalami kesembuhan. Rekening di BCA. Udah tinggal 200 perak. Mana mungkin bisa 200 perak? Sulit kan? Nggak bisa rekening bank itu 0, tidak bisa. Ya kan? Pasti ada isinya gitu loh. Tapi saudara lihat rekening bank saudara gitu ya. Bisa berubah nggak sewaktu-waktu? Bisa. Artinya itu adalah kenyataan, bukan kebenaran. Amin. Nah, itu sifatnya sementara. Kondisi badan kita juga demikian. Damai sejahtera, saya katakan, sukacita, kebenaran dalam Yesus, iman, itu kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Itu sifatnya kekal. Saudara-saudara, saya mau ajak saudara-saudara baca di 2 Korintus. 2 Korintus 4 ayat 18. Soalnya kelihatannya saudara-saudara enggak percaya sama saya gitu loh. Jadi saudara, saya ajak saudara baca baik-baik. Sebab kami, ini Rasul Paulus yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, katakan sementara. Nah, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tuhan kita bisa dilihat? Enggak bisa, dia kekal. Damai sejahtera saudara bisa lihat? Itu kekal. Amin. Saudara bisa lihat ya, bagaimana hati Tuhan Yesus itu ingin saudara memanifestasikan. Setiap kita keluar saat kita percaya, realita inilah kita percayakan kebenarannya. Bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Itu adalah kebenaran. Bisa dilihat modelnya ciptaan yang baru. Saudara ngaca tiap hari, bercermin tiap hari di muka. Cermin itu saudara katakan, aku adalah ciptaan yang baru. Aku percaya bukan karena aku melihat, tapi karena firman Tuhan katakan, aku adalah ciptaan yang baru. Itu janji Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Saya lanjutkan sedikit lagi. Dikatakan yaitu, di Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Rasul Paulus, ini ayat yang sering salah dikutip. Karena kita ngomong, tanggalkan manusia lama, tanggalkan manusia lama. Coba kutip yang tepat sesuai dengan ayat firman-Nya. Bahwa kamu
berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Nah, ini bahasa Inggrisnya bisa dibaca concerning your former conduct. Conduct itu adalah behavior atau perilaku atau tabiat atau sikap. Bukan kita menanggalkan manusia lama kita, tapi sikapnya, perilakunya yang kita tanggalkan. Ini kita sering salah kutip. Nah, caranya bagaimana saudara bisa menanggalkan? Solusinya ada di ayat berikutnya. Ayat ke-23 katakan supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya bagaimana cara saudara menanggalkan manusia lama saudara, menanggalkan perbuatan atau perilaku manusia yang lama itu, yang sering bete, yang sering marah, yang sering serakah, yang iri hati, yang mungkin sering merasa cemburu satu dengan yang lain gitu ya. Bagaimana cara meninggalkan? Berubah, dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tadinya kamu percaya, kamu itu manusia lama. Oh iya, saya memang orangnya marah. Enggak, saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Solusinya berubah dalam pikiran. Saudara mulai jangan mau percaya lagi apa yang iblis ngomong. Jangan lagi mau percaya lagi apa yang manusia lama mau ngomong. Tapi percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia yang menjanjikannya itu setia. Amin. Dibaharui saudara-saudara. Saudara percaya bahwa saudara gak akan lagi sakit-sakitan. Saudara akan menjadi sehat di dalam Kristus. Karena saudara ciptaan yang baru. Dulu saya percaya, saya sebulan sekali saya harus sakit. Saya dulu percaya demikian. Saya bilang mana mungkin sih di dunia ini gak bisa sakit. Dulu saya percaya, tetapi sekarang saya percaya saya adalah ciptaan yang baru. Bertahun-tahun saya coba buktikan, enggak sebulan sekali itu saya sakit. Ternyata ada perubahan, tetapi pertama saudara harus diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Amin, mulai percaya. Saudara bilang, saya ini cepat bete, emang orangnya marahan? Enggak, katakan saya tidak lagi cepat bete, karena saya adalah ciptaan yang baru. Amin. Amin. Justru apa? Saya mengalami. Karena kalau cepat bete itu bisa awet tua. Bukan awet muda. Amin. Kita nggak mau kita bete. Kita mau kita mengalami kemudaan yang kembali. Amin. Nah, saya adalah ciptaan yang baru. Nggak peduli mungkin orang tua, kakek nenek bilang katanya ada keturunan, penyakit keturunan, punya penyakit keturunan. Katakan saya tidak dalam nama Tuhan Yesus. Karena saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Kamu bukanlah manusia lama, manusia baru dalam satu badan. Enggak. Dikatakan kamu adalah ciptaan yang baru. Kamulah manusia yang baru itu. Amin. Jadi gimana caranya kok masih saya rasakan ya, cepat bete-nya itu gimana? Itu adalah sisa-sisa manusia lama. Contohnya demikian. Saudara kalau naik kapal, pernah di sini ada yang naik kapal laut? Naik kapal laut gitu ya, pergi ke pulau gitu ya. Naik turun kena ombak besar. Begitu saudara turun di daratan, apa yang saudara alami? Kadang-kadang saudara merasa kayak masih terombang-ambing, benar? Itulah sisa-sisanya. Sisa-sisanya. Tetapi saudara harus tetap percaya, saudara bukanlah masih di laut, saudara sudah di darat. Posisi saudara di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Amin. Amin. Kalian ini sudah menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pembagian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara. Biarlah firman Tuhan ini bisa membangkitkan iman saudara. Mulai melihat yang tidak kelihatan itu. Yaitu saudara adalah ciptaan yang baru. Itu yang sifatnya kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Bahwa kami boleh menyatakan, kami boleh mengakui bahwa kami adalah ciptaan yang baru. Yang lama sesungguhnya sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Tidak peduli Tuhan apapun perbuatan kami, tidak peduli apapun yang kami alami. Kami tetap katakan bahwa apabila kami dalam Kristus, kamilah ciptaan yang baru Tuhan. Tuhan Kau materaikan firman Tuhan ini. Roh Kudus materaikan di dalam hati kami. Sehingga kami boleh mengingat senantiasa. Kami boleh mengaku senantiasa. Tiap hari Engkau sertai kami dalam perjalanan kehidupan kami. Dan Engkau yang
menguatkan kami, membuat kami mampu, membuat kami bisa untuk mengalami yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Kesehatan, kekuatan, iman, sukacita, damai sejahtera, pemulihan demi pemulihan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.